dengan NIM 2248201067. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu teknologi bahan alam, ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Ciri utamanya itu senyawa berwujud cairan pada suhu ruang. Yang kedua itu mudah menguap. Yang ketiga itu menghasilkan aroma tertentu. Kandungan minyak atsiri pada suatu bahan tanaman terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa diantaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya itu yang pertama itu ada destilasi, itu ada destilasi air, destilasi uap air, destilasi uap. Yang kedua yaitu press, yang ketiga yaitu pelarut organik, yang ketiga itu efleurasi, yang keempat itu maserasi lemak panas. Metode destilasi yaitu tahapannya itu ada persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya itu senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya itu teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Yang kedua itu ada press, yaitu tahapannya persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahannya yaitu waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya itu teknologi sederhana, senyawa tidak mudah rusak karena panas. Yang ketiga itu ada pelarut organik, tahapannya itu persiapan, ekstraksi, pemisahan. Yang kelemahannya itu adalah pemisahan lebih sulit dan teknologi mahal. Yang kelebihannya itu waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Yang keempat yaitu efleurasi, di mana tahapan ini meliputi persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya itu pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya itu teknologi sederhana, nyawa tidak rusak karena panas. Metode yang kelima yaitu maserasi lemak panas. Tahapannya itu persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya itu ada pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya itu teknologi sederhana. Yang selanjutnya ada itu fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi dan isolasi berasal dari kata fraction and atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, fraction atau part, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi yang pertama yaitu mendapatkan fraksi, yaitu bagian tertentu dari suatu ekstrak. Yang kedua yaitu melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Kromatograf yang pertama itu kromatografi kertas, di mana itu kromatografi lapis tipis. Yang kedua yaitu kromatografi kolom. Yang ketiga vakum liquid kromatografi. Yang keempat size exclusion kromatografi. Yang kelima yaitu solid phase extraction. Selanjutnya itu ada ekstraksi cair. Yang pertama yaitu peningkatan polaritas. Yang kedua yaitu ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Yang ketiga dapat diprediksi senyawa terlarut, yaitu ada nonpolar, lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Yang kedua itu semipolar, kumarin, fenolik, dan terglikosida dan alkaloid. Polar itu ada flavonoid, glikosida, alkaloid, dan kuartener. Kromatografi lapis tipis yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain. Yang pertama itu ada fase diam, zat padat, silika atau alumina, dan alumina. Yang kedua itu fase gerak, itu cairan. Pemurnian. Untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain dan yang dibutuhkan. Yang pertama prinsip pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur.
Yang kedua itu tujuan untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran. Yang ketiga yaitu tingkat kemurnian 95 sampai 100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Yang pertama itu pemisahan secara fisika, tidak mengubah zat. Yang kedua yaitu secara kimia, suatu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Pembagian pemurnian yang pertama itu rekristalisasi, proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsipnya itu senyawa yang dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Yang kedua itu ketika larutan jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi dan nyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Yang kedua yaitu ada dekantasi. Proses pemisahan campuran sedimentasi dan langsung atau pemindahan pada wadah lain, penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya itu didahului proses sedimentasi. Yang kedua yaitu cairan yang lebih bersih dituang dengan hati-hati ke kontainer lain. Yang ketiga itu metode ini tidak terlalu efektif karena masih ada kemungkinan cairan yang tertinggal di sedimen. Yang ketiga itu ada sublimasi, yaitu senyawa yang mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Yang kedua itu dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Yang ketiga itu pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Temperatur dan pelarut yang digunakan yaitu sublimasi dapat terjadi jika terdapat pada zat dengan tekanan uap relatif tinggi pada suhu di bawah titik lelehnya. Pembagian pemurnian, alat-alatnya itu ada kapas, kertas saring, cawan penguap, kaki 3 dan kasa, bunsan dan corong. Komputasi bahan alam, yaitu komputasi diartikan sebagai cara untuk menentukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma selama ribuan tahun. Perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan menggunakan pena dan kertas, kapur dan batu tulis secara mental dengan suatu tabel. Namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer, seperti penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, molekular docking. Sekian materi dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.